Welcome to My Fanan Channel. Kali ini, kita akan belajar tentang pengembangan potensi, wilayah dan kesehatan lingkungan, geografi. Ivan Sony Ramadan, pengembangan potensi, wilayah dan kesehatan lingkungan, 21 kelas 12 IPS 2. Kajian jaringan transportasi sebagai penopang. Pengembangan potensi wilayah. Pengembangan berdasarkan potensi merupakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, pemerataan pembangunan, meningkatnya lapangan pekerjaan dan produktivitas. Tetapi permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan wilayah adalah keterbatasan komoditas, minimnya investasi, rendahnya kualitas SDM, tidak tersedianya aksesibilitas, dan fasilitas penunjang lainnya. 1. Sistem jaringan transportasi. Fungsi transportasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu untuk melancarkan perpindahan barang dan manusia, dan menunjang pembangunan wilayah, dan berkembang baik apabila didukung beberapa hal. Ruang untuk bergerak, tempat akhir dan awal pergerakan, kendaraan sebagai alat, pengelola transportasi, pemanfaatan peta. Untuk kajian transportasi, secara umum dalam peta jaringan, transportasi memberikan informasi tentang 1. Pola jalur lalu lintas. 2. Letak stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, sesuai dengan jenis dan kelas pelayanan. 3. Jenis dan kualitas jalur lalu lintas. 4. Klasifikasi jalan dan lainnya. Pemanfaatan pengendaraan jauh. Untuk kajian transportasi, pengembangan jaringan transportasi pada teknik pengendaraan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, jalur alternatif baik darat, laut, dan udara, pemantauan lalu lintas, manajemen transportasi, pemantauan volume lalu lintas kendaraan, monitoring pembangunan, pemanfaatan sistem informasi geografis. Untuk kajian transportasi, SIG merupakan suatu sistem memasukkan, memanipulasi, menyimpan, memperbaiki, menganalisis, mengelola, mengintegrasi, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi sebagai sarana pendukung yang dapat memaksimalkan sistem kerja. Kelebihan sistem informasi geografis. 1. Dapat dimanipulasi, analisis, dan dicetak sebagai peta termasuk jaringan transportasi. 2. Dapat menganalisis jaringan transportasi berdasarkan unsur-unsur geografis tertentu. 3. Dapat melakukan analisis melalui fungsi buffer, kajian sumber daya alam, sebagai pengembangan potensi wilayah. Pembangunan fisik dan sosial di Indonesia terus meningkat, dan perkembangannya memerlukan informasi yang detail tentang kekayaan alam di Indonesia, terutama SDA. Pengendaraan jauh. Untuk kajian SDA, secara umum manfaat pengendaraan jauh dalam bidang sumber daya alam sebagai berikut. Pemetaan sebaran sumber daya alam sebagai sumber data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal. Sumber data pemetaan potensi SDA. Perencanaan pembangunan wilayah. SIG untuk SDA dalam pengembangan potensi wilayah. Inventarisasi SDA berarti pendataan kekayaan SDA. Tujuan utamanya adalah mengetahui sebarang, jumlah, pola masalah yang ada, degradasi lahan. Manfaat SEG dalam inventarisasi SDA sebagai berikut. 1. Mengetahui sebaran dan pola SDA. 2. Mengetahui jumlah SDA. 3. Pemantauan kawasan potensial dan kritis. 4. Pemantauan rehabilitasi dan konservasi SDA. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Kemampuan SDM. 2. Ketersediaan data. 3. Kondisi lapangan. Peta untuk SDA dalam pengembangan potensi wilayah. Pemetaan SDM membantu memperoleh
informasi ke ruangan secara cepat, akurat, efektif, dan efisien. Pemetaan SD berfungsi untuk pengelolaan kawasan konservasi. Bagaimana cara menjaga, melindungi, mengelola, dan memanfaatkan suatu potensi yang ada. Kajian SDM sebagai pengembangan potensi wilayah. Berhasil atau tidaknya, pembangunan bergantung pada kualitas penduduk dalam mengelola potensi SDM. 1. Penginderaan jauh untuk kajian kependudukan. Salah satu penerapan penginderaan jauh adalah bidang kependudukan, yaitu memetakan distribusi penduduk, jumlah, komposisi, kualitas, dan permasalahan kependudukan serta mengidentifikasi dampak keberadaan penduduk terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Sistem informasi geografis untuk kajian kependudukan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah proses pendataan perubahan penduduk yang masih pembukuan dan harus diperlukan pengolahan yang matang. Informasi yang dihasilkan dalam SEG berupa data spasial yang memberikan informasi kepadatan penduduk, jumlah, sebaran, mata pencaharian, penyusunan data pokok, sensus untuk pemilu, peta untuk kajian kependudukan. Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial budaya, fisik, dan lingkungan. Kajian kependudukan dalam pengembangan wilayah memiliki tujuan antara lain. 1. Mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk berdasarkan kualitas sosial dan ekonomi. 2. Mengetahui pertumbuhan penduduk masa lampau dan sekarang. 3. Mengetahui penyebarannya dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. 4. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek. Kajian potensi wilayah tata guna lahan. 1. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. A. Lahan pertanian. Informasi tentang iklim dapat diperoleh melalui satelit NOAA. Dapat membuat model mengenai masalah pertanian dan cara mengatasinya. B. Penggunaan citra langsat untuk monitoring kerusakan hutan sebelum dan sesudah terganggu. Sising, lahan permukiman. Dengan menggunakan citra udara dapat diketahui informasi distribusi, permukiman, kepadatan, dan permukiman kumuh di pertambangan. Citra Landsat atau Ikonos memberikan gambaran perubahan topografi. Pemanfaatan SIG untuk kajian tata guna lahan, misalnya lahan di kota, dimanfaatkan untuk non-pertanian. SIG dapat membantu dalam merencanakan masing-masing penggunaan lahan setiap wilayah. Pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan. 1. Mengetahui jenis pemanfaatan lahan wilayah tertentu. 2. Dapat untuk kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan dengan kondisi sosial. 3. Mengetahui kecenderungan perkembangan lahan. 4. Saran dan masukan dalam pemodelan perencanaan pemanfaatan lahan. 5. Acuan pembangunan fisik lahan. Kajian kesehatan lingkungan. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data. Ruang penyakit menular. Pemanfaatan penginderaan jauh akan menghemat biaya tenaga dan waktu. Pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. 1. Memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan. 2. Penanggulangan sebaran penyakit. 3. Pemetaan pola sebaran penyakit. 4. Analisis kondisi kesehatan di suatu daerah. 5. Analisis dan pemantauan kesehatan masyarakat. 6. Pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya. 7. Analisis kebutuhan obat. 8. Pemetaan tenaga medis. Sumber data SEG dalam kajian kesehatan lingkungan harus akurat sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan
Dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. 1. Data fisik. Berkaitan dengan bentang alam, yaitu tanah, iklim, topografi, dan hidrologi. 2. Data sosial berkaitan kondisi masyarakat, yaitu jumlah penduduk, sebaran penduduk, kondisi permukiman, kondisi sanitasi, dan fasilitas umum. Pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. 1. Sebagai alat monitoring masalah kesehatan yang ada di masyarakat. 2. Mengidentifikasi masalah dan resiko kesehatan di masyarakat. 3. Memberikan informasi, mendidik dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan. 4. Pemetaan kesehatan lingkungan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan luasan tertentu. 5. Dapat menggambarkan jangkauan pelayanan kesehatan terhadap penduduk. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Arigatou gozaimasu.